Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fadilah Ramadan, mahasiswa PPLSP UPI 2020 dari program studi pendidikan sosiologi dalam video pembelajaran Assalam Education. Ya, baik. Sekarang kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Nah, sebetulnya interaksi sosial itu ada dua sifat. Yang pertama adalah asosiatif dan disosiatif. Untuk asosiatif telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita masuk kepada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Nah, sebelum kita melanjutkan materi lebih lanjut tentang interaksi sosial yang bersifat disosiatif, kita ada baiknya mengetahui apa itu disosiatif. Nah, disosiatif adalah proses sosial yang cenderung membawa anggota masyarakat ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas di antara anggotanya. Nah, jika pada interaksi sosial yang bersifat asosiatif itu lebih ke arah positif, di mana adanya perdamaian, persatuan. Nah, untuk disosiatif ini lebih ke arah negatif, yaitu adanya membawa ke perpecahan dan ke pertentangan dan seterusnya. Nah, untuk hubungan sosial yang bersifat disosiatif ini terbagi ke dalam tiga macam. Yang pertama ada persaingan, lalu yang kedua ada kontravensi, dan yang ketiga ada konflik. Nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari persaingan, kontravensi, dan konflik kita akan bedah satu persatu. Kita mulai masuk ke persaingan ya. Nah, untuk persaingan di sini, persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai suatu kemenangan. Nah, mungkin kalian identik pada kehidupan sehari-hari pada persaingan ini seperti perlombaan, kompetisi, dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa fungsi dari persaingan. Nah, dalam Haryanto 2011, persaingan di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu dapat menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif. Jika kalian adalah orang-orang yang sering berlomba, senang untuk berkompetisi, nah persaingan ini digunakan atau berfungsi untuk hal demikian. Lalu yang kedua adalah alat untuk menjaring kelompok karya dalam pembagian kerja. Nah, dalam suatu pembagian pekerjaan atau dalam suatu perusahaan itu ada posisinya kan, ada staff, ada koordinator bagian, ada juga manajer. Nah, biasanya dalam pembagian kerja, dalam struktur pembagian kerja untuk mencapai suatu posisi tertentu itu dibutuhkan persaingan, baik itu disiplin dalam bekerja ataupun hasil karya yang dikerjakan itu lebih baik. Nah, maka akan mencapai posisi yang diinginkan. Maka di sana ketika bersaing dalam suatu kinerja akan berada pada posisi tertentu dalam pembagian kerjanya. Dan yang ketiga ada sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial. Nah, biasanya di masyarakat kita sering ada pemilihan ketua RT, ketua RW, ataupun skala besar hingga tingkat presiden mungkin ya, sebagai kepala negara. Nah, di sana pun terjadi suatu persaingan, suatu kompetisi untuk mencapai stratifikasi tertentu dalam masyarakat. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kontravensi. Nah, apa sih itu kontravensi? Kontravensi adalah sikap menentang secara tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan atau konflik secara terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Namun, meskipun di sini dikatakan bahwa kontravensi ini secara tersembunyi dan agar tidak sampai terjadi suatu perselisihan atau konflik terbuka, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kontravensi mengundang adanya suatu bentuk konflik pertentangan secara terbuka. Hal ini jika beberapa pihak yang terlibat dalam kontravensi ini tidak bisa menahan emosinya atau tidak bisa menahan sesuatu hal yang mengundang adanya konflik. Kita masuk ke kontravensi. Menurut Leopold dan Howard Becker, terdapat 5 subproses dalam kontravensi. Yang pertama itu adalah proses yang umum. Nah, proses yang umum ini seperti penolakan, protes, keengganan, atau menghalang-halangi. Mungkin kalian pernah mendengar demonstrasi ataupun suatu unjuk rasa. Nah, hal tersebut merupakan kontravensi atau proses kontravensi yang umum. Lalu yang kedua, ada bentuk kontravensi yang sederhana, seperti memaki orang lain melalui selebaran, memfitnah, menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, merupakan bentuk kontravensi yang sederhana. Dan yang ketiga ada kontravensi yang
intensif. Nah, kontravensi yang intensif ini seperti penghasutan, lalu ada juga menyebarkan desus-desus. Nah, biasanya ibu-ibu yang suka gosip, gitu yang ngegosipin tetangganya, nah itu adalah merupakan kontravensi yang intensif jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang keempat ada kontravensi yang bersifat rahasia, seperti mengumumkan rahasia pihak lain, pengkhianatan, dan pengingkaran janji. Dan jika kalian orang-orang yang suka mengingkar janji, kalian termasuk ke dalam kontravensi yang bersifat rahasia. Yang kelima ada kontravensi yang bersifat taktis, seperti intimidasi, ancaman, provokasi, dan teror. Seperti waktu beberapa tahun kebelakang ada teror terhadap Novel Baswedan sebagai penyidik KPK. Nah, hal tersebut merupakan bentuk kontravensi yang bersifat taktis, di mana beliau diserang menggunakan air keras hingga menyebabkan cacat permanen pada sebagian tubuhnya. Lalu yang selanjutnya ada beberapa tipe-tipe kontravensi. Yang pertama ada kontravensi yang menyangkut generasi. Nah, kontravensi yang menyangkut generasi ini lebih ke arah antara orang yang memiliki umur lebih muda dengan orang yang memiliki umur lebih senior, gitu, lebih tua. Biasanya dicontohkan seperti anak-anak muda yang menilai bahwa generasi tua pemikirannya kolot, generasi tua gaptek. Nah, sedangkan generasi tua menilai bahwa generasi muda mereka tidak memiliki etika, tidak memiliki tata krama. Nah, beberapa bentuk yang tadi saya contohkan itu adalah salah satu tipe kontravensi yang menyangkut generasi. Nah, lalu yang kedua ada kontravensi yang menyangkut jenis kelamin. Nah, kontravensi yang menyangkut jenis kelamin ini biasanya lebih ke arah permasalahan gender ataupun permasalahan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dicontohkan hal kecilnya seperti di rumah. Di rumah ada suami dan istri. Suami menilai bahwa dirinya itu tidak boleh untuk memasak. Memasak itu hanya tugas perempuan, tetapi karena adanya emansipasi, perempuan pun menilai bahwa laki-laki pun dapat melakukan hal tersebut. Nah, ketika adanya suatu bentuk perdebatan akan hal tersebut, nah hal tersebut itu yang dicontohkan tadi, yang suami memasak dan istrinya pun menilai bahwa laki-laki pun bisa boleh memasak. Nah, di situ adalah contoh dari bentuk kontravensi yang menyangkut jenis kelamin. Nah, yang ketiga ada kontravensi yang menyangkut kelompok. Langsung dicontohkan seperti yang terjadi di gedung DPR atau gedung Dewan. Sering kita melihat perdebatan ataupun suatu adu pendapat untuk memperdebatkan kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut masyarakat. Nah, adanya suatu perbedaan pendapat, saling menyerang antara satu sama lain dengan berpendapat untuk kepentingan rakyat. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dari kontravensi yang menyangkut kelompok. Kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya adalah rakyat itu sendiri. Lalu kita masuk ke yang ketiga atau yang terakhir, yaitu konflik. Nah, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, sebetulnya untuk konflik ini kelanjutan dari adanya bentuk kontravensi yang jika di mana kontravensi tersebut tidak bisa dikendalikan secara emosi ataupun kedua belah pihak sudah saling memanas, gitu ya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu konflik. Yang pertama adalah berprasangka buruk kepada pihak lain. Lalu yang kedua adalah kurang dapat mengendalikan diri. Yang ketiga adanya masalah tertentu yang dapat melahirkan suatu permusuhan. Dan yang keempat, persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial ini kurang berfungsi. Dan yang kelima, dorongan untuk memperoleh prestasi. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas, salah satunya di sini adalah kurang dapat mengendalikan diri. Jika salah satu pihak tidak bisa mengendalikan dirinya dalam suatu masalah, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu konflik yang dapat merugikan semua pihak, baik itu secara material ataupun non material. Lalu ada beberapa bentuk konflik. Yang pertama adalah pertentangan pribadi atau konflik individual. Nah, pertentangan pribadi di sini mungkin kalian pernah merasakan antara konflik antar teman, kalian memiliki masalah dengan teman hingga berkelahi. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk atau salah satu contoh dari pertentangan pribadi. Lalu yang kedua ada pertentangan kelas sosial. Pertentangan kelas sosial ini biasanya masalah antara buruh dan pekerja dengan
pengusaha. Nah, itu antara pengusaha dengan buruh ini sering terjadi konflik, sering terjadi pertentangan. Nah, hal-hal tersebut adalah salah satu contoh pertentangan kelas sosial. Dan yang ketiga adalah pertentangan rasial. Biasanya pertentangan rasial ini sering kalian mendengar di negara-negara barat tentang konflik atau pertentangan rasial antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, hal-hal tersebut adalah salah satu contoh dari pertentangan rasial. Yang keempat adalah konflik politik. Dan yang kelima adalah konflik internasional. Konflik internasional mungkin di dalam isu yang saat ini sedang hangat seperti perang di Syria, perang Gaza gitu ya, di Palestina. Nah, hal tersebut merupakan salah satu beberapa bentuk contoh dari konflik internasional. Nah, kita masuk ke dampak dari adanya konflik. Nah, jangan salah ya, kalau konflik ini hanya akan menghasilkan dampak yang negatif. Nah, di sini ada beberapa dampak yang positif. Yang positif yang pertama meningkatkan solidaritas kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita berkonflik dengan satu pihak yang lain, misal ada satu kelompok berkonflik dengan kelompok yang lain, maka mereka berusaha untuk sekuat mungkin meningkatkan solidaritasnya agar mampu mengalahkan pihak yang lain. Maka ketika konflik, ada sisi positifnya, yaitu meningkatkan solidaritas kelompok. Yang kedua adalah sebagai alat perubahan sosial. Nah, lalu apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama adalah retaknya persatuan kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian individu. Perubahan kepribadian individu ini bisa ke arah positif ataupun negatif. Tapi jika ke arah negatif, dalam suatu konflik itu pasti akan membuat mental seseorang menjadi sedikit kacau, sedikit terganggu gitu. Ketika misal suatu konflik terus berkepanjangan dan menciptakan kerugian yang amat besar, maka tidak dapat menutup kemungkinan bahwa mental seseorang yang mengalami kerugian tersebut akan sedikit terganggu dan akan merubah kepribadian seseorang tersebut. Lalu yang ketiga, adanya hancurnya berharta benda dan jatuhnya korban manusia atau korban jiwa. Nah, ini pun pasti ya, di dalam suatu konflik, pasti ketika konflik itu sudah sangat membesar, seperti sekarang adanya peperangan ataupun konflik yang terjadi di masa lampau di Indonesia seperti konflik Poso, di Sampit. Nah, hal tersebut kan merugikan harta benda dan juga menjatuhkan korban jiwa yang cukup besar. Yang keempat, adanya dominasi dan takluknya salah satu pihak. Jadi biasanya ketika konflik ada yang dianggap menang itu akan mendominasi, dan satu pihak yang dianggap kalah itu merasa akan dirinya tertekan dan didominasi oleh orang-orang yang merasa menang. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.